Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Praktikum Keselamatan Pasien dan K3 dalam Keperawatan yang beranggotakan Fajrianor, Andra Gilang Permana, Fatimah Wulandari, Iriana Kontesa, Mahadani, Muhammad Nor, Nola Rosita, dan Reska Aulianor dengan pembimbing Nurnidawati. Bahaya adalah situasi yang dapat mempengaruhi angka hidup, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu jenis bahaya dalam kesehatan dan keselamatan kerja adalah hazard kimia atau bahaya kimia. Bahaya kimia merupakan bahaya yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang terpapar kepada individu. Bahan kimia berbahaya dan beracun atau B3 tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena digunakan untuk menunjang proses operasi dalam industri dan kehidupan rumah tangga. Secara umum, bahan kimia berbahaya dan beracun atau B3 terdiri dari bahan beracun, bahan korosif, bahan mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan reaktif terhadap asam dan air, dan gas bertekanan. Dalam video kali ini, kami akan membahas salah satu contoh hazard kimia yaitu cairan mudah terbakar. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan ini antara lain faktor manusia atau pekerja, faktor prosedur atau metode, dan faktor peralatan dan bahan. Tahukah kalian, faktor manusia adalah faktor terbesar terjadinya kecelakaan akibat cairan mudah terbakar karena ketidaktahuan mengenai bahaya yang akan terjadi. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai penerapan sistem manajemen K3 akibat cairan mudah terbakar untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Letakkan ponsel kalian dan simak video berikut ini dengan cermat. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan bahan mudah terbakar? Bahan mudah terbakar atau flammable substance adalah bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran dapat terjadi bila ada 3 unsur bertemu, yaitu bahan, oksigen, dan panas. Berikut ini adalah contoh logo keselamatan bahan kimia berbahaya dan beracun atau B3 terkait bahan mudah terbakar. Untuk keterangan pada gambar, yaitu 1. Bahan mudah terbakar, 2. Cairan mudah terbakar, 3. Padatan mudah terbakar. Nah, kemudian apa sih kegunaan dari bahan mudah terbakar itu dan contohnya seperti apa? Bahan mudah terbakar ini biasanya berbentuk cairan dan biasa digunakan untuk bahan pelarut misalkan ether, alkohol, dan aseton, benzen, dan lain-lain. Bahan-bahan organik yang mudah terbakar ini banyak ditemukan di industri apa saja sih? Bahan-bahan ini banyak ditemukan pada industri cat, industri kertas, kemudian ada pabrik alkohol, pengolahan minyak, industri obat-obatan, dan laboratorium kimia. Dari segi mudahnya terbakar, cairan pelarut organik dapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, cairan yang terbakar di bawah temperatur minus 4 derajat Celcius. Yang kedua, cairan yang terbakar pada temperatur di antara minus 4 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Yang ketiga, cairan yang terbakar pada temperatur 21 derajat Celcius sampai dengan 93,5 derajat Celcius. Apakah ada syarat-syarat penting untuk penyimpanan bahan mudah terbakar? Pasti ada. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, ruang dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauh dari sumber panas atau api. Yang ketiga, tersedia alat pemadam kebakaran. Bagaimana cara penanganan bahan mudah terbakar yang dapat kita lakukan? Cara penanganan bahan mudah terbakar diantaranya A. Menjauhkan sumber panas yaitu api terbuka atau bara, loncatan api listrik, logam panas, dan tidak diperkenankan untuk merokok. B. Ruang kerja mempunyai sirkulasi dan ventilasi udara yang baik, serta tersedia alat pemadam kebakaran. C. Ketika melakukan kegiatan penanganan B3 harus tercatat dalam suatu rekaman, sehingga memudahkan penelusuran untuk mengetahui status dan keberadaannya. D. Bahan-bahan kimia harus disimpan di tempat kering, apalagi bahan yang reaktif terhadap air. E. Apabila cairan bersifat asam, maka isolisir asam itu sendiri dengan menempatkan botol asam yang tertutup rapat dalam lemari khusus atau lemari asam. Nah, sudah lihat kan video kami tadi? Jadi, kesimpulan yang kami dapat yaitu dapat kita simpulkan bahwa bahaya kimia merupakan bahaya yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang terpapar kepada individu. Bahan kimia berbahaya dan beracun B3 tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.
Secara umum, B3 terdiri dari bahan beracun, korosif, mudah terbakar, mudah meledak, reaktif terhadap air atau asam, dan gas bertekanan. Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia akibat ketidaktahuan bahaya yang akan terjadi. Bahan mudah terbakar yaitu bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran dapat terjadi bila terdapat 3 unsur, yaitu bahan, oksigen, dan panas. Contoh bahan mudah terbakar yang berbentuk cair antara lain ether, alkohol asetom, dan benzen. Syarat penyimpanan bahan mudah terbakar yaitu ruangan dingin yang berventilasi, jauh dari sumber api atau panas, tersedia alat pemadam kebakaran. Adapun cara penanganan bahan mudah terbakar antara lain menjauhkan sumber api atau panas, loncatan api listrik, logam panas, dan tidak diperkenankan untuk merokok. Kemudian, ruang kerja mempunyai sirkulasi dan ventilasi udara yang baik, serta tersedia alat pemadam kebakaran. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.